Suamiku memeras keringatku selama bertahun-tahun, melarangku pulang ke kampung dengan alasan rumah ibunya sedang direnovasi total dan penuh debu. Tapi saat aku nekat datang tak diundang, yang kutemukan bukanlah tumpukan pasir bangunan, melainkan sebuah villa mewah seharga miliaran rupiah, di mana suamiku sedang memeluk wanita lain dan anak haramnya. Sementara ibu kandungnya sendiri dikurung hingga nyaris mati kelaparan di gudang belakang. Tonton cerita ini sampai habis untuk melihat bagaimana aku merampas istana itu dan menjebloskan suamiku ke penjara tanpa ampun. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Tempatnya kita membahas kisah-kisah nyata penuh intrik, pengkhianatan, dan pastinya kepuasan emosional balas dendam yang paling epik. Sebelum kita masuk ke cerita yang dijamin bakal bikin darah kalian mendidih ini, aku mau sapa kalian dulu nih. Coba absen di kolom komentar. Kalian lagi nonton video ini dari kota atau daerah mana saja? Tulis di bawah ya. Nanti aku love komentar kalian satu-satu. Dan buat kalian yang baru mampir, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share video ini ke teman-teman atau grup keluarga kalian, dan yang paling penting subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita seru penuh plot twist lainnya setiap minggu. Sudah subscribe? Oke, siapkan mental kalian, dan mari kita mulai ceritanya. Pernikahan selama 5 tahun ini selalu didasari oleh satu kata yang diagungkan oleh Rara, pengorbanan. Sebagai seorang istri yang hidup di perumahan pinggiran kota yang padat, Rara tahu betul kerasnya hidup. Ia memutar otak setiap hari agar gaji suaminya, Danu, yang berstatus karyawan tingkat menengah, cukup untuk makan, bayar cicilan rumah, dan yang paling menguras kantong selama 2 tahun terakhir adalah biaya renovasi rumah ibu mertuanya di kampung. Sudah tak terhitung berapa kali Rara menahan diri. Teman-teman arisannya memamerkan tas bermerek dan perawatan klinik kecantikan, sementara Rara memilih memakai pelembab murah dari minimarket. Baju barunya bisa dihitung jari. Semua itu ia lakukan dengan ikhlas karena setiap malam Danu selalu menggenggam tangannya sambil berkata dengan nada memelas, bahwa ibunya sudah tua, rumah kayunya di kampung sudah reot dan nyaris rubuh dimakan rayap. Danu memelas, meminta kerelaan Rara agar tabungan bersama mereka dikuras perlahan demi tempat bernaung sang ibu. Sebagai menantu yang diajarkan untuk berbakti, Rara tak pernah menolak. Apalagi Danu selalu melarangnya ikut ke kampung dengan alasan debu material sangat berbahaya bagi asma Rara yang mudah kambuh. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Danu sudah tertidur pulas di kamar. Dengkurannya terdengar halus menyeratkan kelelahan seorang kepala keluarga yang baru pulang bekerja. Di ruang tengah yang sempit, Rara masih terjaga. Tangannya yang mulai kasar karena menolak menggunakan jasa asisten rumah tangga demi berhemat, sibuk menyortir pakaian kotor. Ia merogoh setiap saku kemeja dan celana suaminya, sebuah rutinitas biasa agar tidak ada uang kertas atau dokumen penting yang hancur tergiling mesin cuci. Saat tangannya menyusup ke dalam saku bagian dalam jas berwarna biru dongker kesayangan Danu, jas yang konon katanya hanya dipakai untuk rapat penting dengan petinggi perusahaan, jari Rara menyentuh gumpalan kertas kecil yang licin. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah struk belanja yang sudah sedikit lecek. Awalnya, Rara mengira itu hanya struk makan siang atau mungkin tagihan pembelian paku dan semen dari toko material langganan Danu. Namun, saat matanya menyesuaikan diri dengan tulisan tinta biru yang tercetak di kertas termal tersebut, jantung Rara seakan berhenti berdetak seketika. Kop surat pada struk itu bukanlah nama toko bangunan atau restoran biasa. Itu adalah logo sebuah butik perhiasan eksklusif yang terletak di salah satu pusat perbelanjaan paling mewah di tengah kota. Mata Rara terpaku pada barisan angka dan huruf yang tertera di sana. Pembelian pertama, 1 set kalung emas putih dengan liontin berlian 18 karat seharga Rp15.500.000. Napas Rara mulai memburu, tapi ia menahan diri sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Matanya turun ke baris kedua, yang entah bagaimana, terasa jauh lebih menyakitkan dan membingungkan daripada perhiasan mahal itu. Pembelian kedua, sebuah kereta dorong bayi impor edisi terbatas seharga Rp8 juta. Di bagian paling bawah struk, tertera metode pembayaran yang menggunakan kartu kredit atas nama Danu.
Kartu kredit yang sama persis dengan yang Danu katakan bulan lalu sudah mencapai batas limit, karena digunakan untuk menebus baja ringan dan keramik lantai rumah ibunya di kampung. Dunia Rara seakan runtuh menimpanya, menekan dadanya hingga ia sulit bernapas. Udara di ruang tengah itu tiba-tiba terasa mencekik. 15 juta untuk kalung berlian? 8 juta untuk kereta dorong bayi? Bayi siapa? Perhiasan untuk siapa? Rentetan pertanyaan itu meledak di kepalanya bagai kembang api yang memekakan telinga. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Ia melihat seorang wanita berusia 30-an, mengenakan daster pudar yang jahitannya sudah lepas di bagian lengan, rambut diikat asal-asalan, dan kantung mata yang menghitam karena kurang tidur demi mengurus rumah tangga. Selama ini ia rela menahan lapar di kantor, membawa bekal seadanya, berdesakan di kereta komuter, demi menyisihkan uang agar mertuanya bisa tidur nyenyak di bawah atap yang layak. Namun, kertas kecil di tangannya ini menampar kewarasannya. Struk ini mengkhianati setiap tetes keringat dan air matanya. Alih-alih menangis histeris atau berlari ke kamar untuk membangunkan suaminya dan menuntut penjelasan detik itu juga, sebuah perasaan aneh justru menjalar di pembuluh darah Rara. Rasa sedih yang tadinya siap meledak tiba-tiba membeku, tergantikan oleh rasa dingin yang sangat mematikan. Kepuasan emosional dari sebuah pembalasan dendam tidak pernah lahir dari tangisan dan kemarahan yang meledak-ledak di awal. Rara menyadari hal itu. Jika ia melabrak Danu sekarang, suaminya yang pandai bersilat lidah pasti akan merangkai 1000 kebohongan baru. Mungkin Danu akan bilang itu titipan teman, atau hadiah undian untuk direktur, atau kebohongan murahan lainnya. Tidak. Rara tidak akan membiarkan dirinya dibodohi untuk kedua kalinya. Ia melipat struk belanja itu dengan sangat rapi, seolah itu adalah benda paling berharga di dunia, lalu memasukkannya ke dalam saku dasternya. Ia melirik ke arah pintu kamar tidur yang tertutup rapat. Pria di dalam sana bukan lagi suaminya, melainkan target operasi yang harus dihancurkan. Kebohongan renovasi rumah mertua ini hanyalah secuil petunjuk dari pengkhianatan yang lebih busuk. Rara berjanji pada dirinya sendiri, ia akan menguliti rahasia ini pelan-pelan, dan saat waktunya tiba, ia akan memastikan Danu kehilangan segalanya, persis seperti Danu merampas tahun-tahun terbaik dalam hidup Rara. Malam itu, Rara yang lugu telah mati, digantikan oleh seorang wanita yang siap menyusun panggung kehancuran bagi sang pengkhianat. Pagi itu menyapa dengan aroma kopi hitam dan nasi goreng terasi, sarapan kesukaan Danu yang sengaja Rara siapkan dengan ketelitian seorang koki, atau lebih tepatnya, ketelitian seorang algojo yang sedang memberi makan terakhir untuk tawanannya. Matahari baru saja mengintip dari balik tirai tipis ruang makan yang mulai kusam. Danu duduk di meja makan, mengenakan kemeja kerja putih bersih hasil setrikaan Rara yang tanpa celah. Ia menyuap nasi gorengnya dengan lahap, memuji masakan istrinya seperti biasa, sebuah rutinitas manis yang kini terasa seperti racun di telinga Rara. Tidak ada sedikit pun raut wajah bersalah pada laki-laki itu. Senyumnya begitu meyakinkan. Sorot matanya tampak tulus saat ia menceritakan betapa lelahnya ia menghadapi tumpukan pekerjaan di kantor. Rara hanya duduk di hadapannya, menyesap teh hangatnya dengan tenang. Permukaan air teh yang tenang itu berbanding terbalik dengan badai yang berkecamuk di dadanya. Rara telah mengunci rapat rahasia struk belanja berlian dan kereta bayi itu di laci terdalam pikirannya. Ia tersenyum lembut, memainkan peran sebagai istri penurut yang polos, karena ia tahu bahwa kepanikan musuh hanya akan muncul jika mereka merasa posisinya aman. Di tengah sarapan, Danu meletakkan sendoknya, berdaham pelan seolah sedang mempersiapkan sebuah pengumuman penting. Dengan nada suara yang diatur sedemikian rupa agar terdengar berat dan syarat akan beban tanggung jawab, Danu menatap mata Rara. Ia memegang tangan istrinya, mengusap punggung tangannya dengan ibu jari. Ia memohon maaf karena akhir pekan ini ia tidak bisa menemani Rara pergi ke pasar, atau membereskan atap dapur yang bocor. Ada proyek besar mendadak dari perusahaan, katanya, sebuah tender krusial yang mengharuskannya dinas keluar kota, tepatnya ke Surabaya, selama 4 hari ke depan. Danu merangkai kebohongan itu dengan sangat apik, mengeluhkan betapa bosnya tidak kenal kompromi dan betapa ia sebenarnya lebih ingin menghabiskan waktu libur di rumah bersama Rara. Ia bahkan sempat menyinggung soal tukang di kampung yang sedang mengecor lantai rumah ibunya,
mengatakan bahwa ia harus mentransfer sisa uang tabungan mereka bulan ini untuk membayar bahan bangunan sebelum berangkat dinas. Rara mengangguk penuh pengertian, menahan rasa mual yang tiba-tiba mengocok perutnya. Ia mengelus balik tangan suaminya, menyuruhnya untuk tidak khawatir dan fokus saja pada pekerjaan demi masa depan mereka. Begitu Danu beranjak ke kamar mandi, Rara bergerak dengan kecepatan dan keakuratan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Ia sudah memikirkan skenario ini semalaman suntuk. Rara mengambil ponsel pintar lamanya yang layarnya sudah sedikit retak, namun fitur pelacak lokasinya masih berfungsi sempurna. Ia memastikan baterainya terisi penuh, mematikan semua nada dering dan getar, lalu menyalakan paket data seluler. Rara tahu kebiasaan suaminya yang tidak pernah memeriksa kompartemen penyimpanan ban serep di bagasi mobil sedan tua mereka. Dengan langkah mengendap-endap menuju garasi, Rara membuka bagasi, mengangkat karpet alasnya, dan menyelipkan ponsel menyala itu di celah sempit antara ban cadangan dan dongkrak. Ia menutupnya kembali tanpa suara, tepat sebelum ia mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Saat Danu kembali ke kamar untuk merapikan rambutnya, Rara sedang sibuk memasukkan kemeja, celana dalam, dan perlengkapan mandi suaminya ke dalam tas travel kecil, persis seperti istri berbakti pada umumnya. Ketika Danu berpamitan di teras depan, mengecup kening Rara dengan hangat dan berjanji akan menelepon begitu sampai di hotel nanti malam, Rara melambaikan tangan mengiringi mobil suaminya yang perlahan menghilang di ujung jalan perumahan. Begitu mobil Danu tak lagi terlihat, Rara bergegas masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia membuka laptop usang di ruang tengah, menyambungkannya ke internet, dan membuka aplikasi pelacak lokasi yang sudah ia tautkan dengan akun email di ponsel lamanya. Layar laptop memancarkan cahaya redup, menampilkan peta digital dengan sebuah titik merah kecil yang berkedip-kedip, mewakili posisi mobil suaminya. Titik merah itu bergerak perlahan menyusuri jalan raya kota yang mulai padat oleh aktivitas pagi. Jantung Rara berdegup kencang, menanti kemana arah kebohongan ini akan membawanya. 1 jam pertama, pergerakan titik itu masih terlihat normal menuju arah jalan tol masuk. Rara terus menatap layar itu tanpa berkedip, mengabaikan cucian piring yang menumpuk dan lantai yang belum disapu. Jika Danu benar-benar pergi ke bandara untuk penerbangan ke Surabaya, titik itu seharusnya mengarah ke utara kota. Namun, napas Rara tercekat saat melihat titik merah itu justru mengambil jalur persimpangan tol yang mengarah keluar provinsi, tepatnya ke arah selatan. Rasa penasaran yang bercampur dengan kemarahan dingin semakin menguat saat Rara terus memantau pergerakan mobil tersebut selama 3 jam berikutnya. Titik merah itu melaju dengan kecepatan konstan melintasi jalan tol antar provinsi, menjauhi segala rute logis menuju bandara atau kawasan industri Surabaya. Alih-alih menuju pusat bisnis, mobil Danu bergerak konsisten menembus jalur daerah pegunungan yang sangat Rara kenal. Itu adalah rute yang sama persis menuju kampung halaman ibu mertuanya, tempat yang selama 2 tahun ini dilarang keras untuk dikunjungi Rara dengan alasan debu proyek renovasi yang tak kunjung usai. Rara mencengkeram tepi meja laptop hingga buku-buku jarinya memutih. Kebohongan Danu kini terpampang nyata dalam bentuk koordinat digital. Suaminya tidak sedang dinas, tidak sedang mencari nafkah tambahan, dan jelas tidak sedang memperjuangkan masa depan mereka. Ia kembali ke sumber lubang hitam yang selama ini menguras harta dan keringat Rara. Jika rumah itu sedang direnovasi parah, untuk apa Danu membawa kalung berlian dan kereta bayi ke sana? Rara menutup laptopnya dengan satu bantingan pelan. Ia bangkit berdiri, berjalan menuju lemari kamarnya, dan menarik sebuah koper kecil dari atas lemari. Sudah saatnya ia melihat sendiri tumpukan batu bata dan semen macam apa yang bernilai belasan juta rupiah itu. Rara akan menyusul ke kampung, tanpa undangan, tanpa pemberitahuan, untuk menagih setiap kebohongan yang telah mencuri kewarasannya. Perjalanan menuju kampung halaman ibu mertuanya memakan waktu sekitar 6 jam menggunakan bus antar kota. Rara sengaja tidak membawa mobil atau menyewa kendaraan pribadi demi menghindari kecurigaan. Ia memilih duduk di kursi dekat jendela bus kelas ekonomi yang pengap. Bau khas minyak kayu putih dari penumpang sebelah dan suara mesin diesel yang menderu kasar seakan menjadi saksi bisu transformasi Rara dari seorang istri penurut menjadi seorang detektif bagi kehancuran rumah tangganya sendiri. Selama berjam-jam menatap hamparan sawah dan aspal jalanan yang melesat mundur,
Otak Rara terus melakukan perhitungan matematis yang menyayat hati. Ia mengingat kembali setiap lembar uang lemburannya, setiap bonus akhir tahun yang tidak pernah ia nikmati, hingga uang arisan yang terpaksa ia serahkan kepada Danu dengan dalih untuk membeli atap baja ringan dan keramik kualitas nomor 1. Rara menunduk, menatap sepatu kets flatnya yang solnya sudah mulai menipis. Sepatu murahan itu telah menemani langkahnya berdesakan di stasiun kereta komuter setiap pagi demi menghemat ongkos. Sementara di suatu tempat di ujung jalan ini, uang darah dan keringatnya tengah diubah menjadi kalung berlian dan kemewahan yang tak kasat mata. Tidak ada air mata yang menetes selama perjalanan itu. Yang ada hanyalah sebongkah es kemarahan yang semakin mengeras dan tajam di dalam rongga dadanya. Bus akhirnya merayap masuk ke terminal kabupaten saat matahari mulai condong ke barat, memancarkan cahaya jingga keemasan yang menyilaukan. Rara turun dengan langkah mantap. Ia mengenakan jaket kain berwarna gelap, topi bertepi lebar, dan masker medis yang menutupi separuh wajahnya, sebuah penyamaran sederhana yang sangat lumrah dijumpai di jalanan masa kini. Ia tidak ingin ada satupun kerabat jauh Danu atau tetangga kampung yang mengenalinya. Di pangkalan ojek, Rara menawar seorang pengemudi parubaya untuk mengantarnya ke desa Sukamekar. Namun ia dengan cerdik meminta diturunkan di pertigaan balai desa, sekitar 500 meter sebelum titik lokasi rumah ibu mertuanya. Rara beralasan ingin mampir ke warung kenalannya terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan di atas jok motor yang bergetar, tukang ojek itu berceloteh ramah tentang betapa pesatnya perkembangan desa tersebut dalam 2 tahun terakhir. Rara hanya menggumam seadanya, menyerap setiap informasi bagai spons. Ketika tukang ojek itu menyinggung soal adanya beberapa orang kota yang membangun rumah-rumah gedongan di ujung desa, firasat buruk Rara semakin meronta-ronta menuntut pembuktian. Setelah membayar ongkos ojek, Rara memulai langkah kakinya menyusuri jalan tanah berbatu yang sangat familiar di ingatannya. Kiri kanannya masih didominasi oleh rimbunnya kebun bambu dan pohon rambutan. Terakhir kali ia menginjakan kaki di jalan ini adalah saat Lebaran 2 tahun lalu, sebelum proyek renovasi fiktif itu dimulai dan menjadi alasan mutlak Danu melarangnya datang. Sambil berjalan mengendap-endap mendekati pekarangan luas milik keluarga Danu, telinga Rara bersiap mengantisipasi suara bising. Ia berekspektasi akan mendengar dentingan palu beradu dengan paku, raungan mesin pemotong keramik, teriakan para kuli bangunan, dan tentu saja, kepulan debu semen yang beterbangan tertiup angin sore. Namun, semakin ia mendekat ke arah tikungan yang mengarah langsung ke gerbang rumah, suasana justru terasa sangat janggal. Sangat sepi. Tidak ada gundukan pasir yang tumpah ke jalanan. Tidak ada tumpukan batu bata merah atau kerangka steger bambu yang menyangga bangunan setengah jadi. Udara di sekitarnya terasa sangat bersih. Bahkan tercium aroma semerbak dari bunga melati dan rumput basah yang baru saja disiram. Rara menahan napasnya saat ia menyelinap di balik semak belukar rimbun yang berbatasan langsung dengan tanah milik mertuanya. Perlahan, ia menyibakkan dahan-dahan berdaun lebar itu untuk mengintip. Detik itu juga, napas Rara tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa kehilangan pijakan seolah bumi baru saja ditarik dari bawah telapak kakinya. Di atas tanah warisan yang dulunya berdiri rumah kayu sederhana itu, kini menjulang sebuah bangunan megah yang membuat akal sehat Rara nyaris lumpuh. Bukan puing-puing, bukan proyek mangkrak, melainkan sebuah villa modern minimalis berlantai 2 yang sangat mewah. Temboknya dicat putih gading tanpa noda sedikitpun, dipadukan dengan pilar-pilar kokoh berlapis batu alam berwarna abu-abu gelap. Jendela-jendela kaca berukuran raksasa memantulkan cahaya matahari sore, menampilkan gorden tebal bergaya hotel bintang 5 dari baliknya. Halaman depan yang dulunya hanya tanah liat dan pohon pisang, kini telah disulap menjadi taman bergaya zen dengan rumput Jepang yang dipangkas sempurna bak karpet hijau, lengkap dengan lampu-lampu taman estetik yang mulai menyala otomatis. Dan yang paling mengoyak kewarasan Rara adalah pemandangan di area carport berkanopi kaca tembus pandang. Mobil sedan tua milik mereka yang tadi pagi melaju dari rumah, kini terparkir manis di sana, bersisian dengan sebuah mobil SUV putih keluaran terbaru yang entah milik siapa. Rara bersandar pada batang pohon mahoni di dekatnya, mencengkeram kulit kayu yang kasar itu kuat-kuat untuk menyalurkan getaran hebat di sekujur tubuhnya. Otaknya yang cerdas langsung bekerja layaknya kalkulator berkecepatan tinggi. Villa semegah ini, dengan detail arsitektur dan material sepremium ini,
Tidak mungkin dibangun hanya dengan sisa gaji bulanan dan uang arisan Rara. Ini adalah bangunan senilai miliaran rupiah. Fakta ini menghantamnya dengan kenyataan yang brutal. Danu tidak hanya memeras uang Rara dengan kebohongan receh. Suaminya itu pasti telah melakukan manipulasi finansial berskala besar. Entah menggelapkan uang perusahaan, menipu, atau diam-diam menjual aset yang tak Rara ketahui. Kepahitan yang meracuni hati Rara berubah menjadi rasa jijik yang luar biasa. Ia mengorbankan masa mudanya, menunda program kehamilan karena Danu selalu beralasan, kita belum siap secara finansial selama ibu masih sakit dan rumahnya rubuh. Sementara di sini, di desa terpencil ini, Danu membangun kerajaan rahasianya sendiri. Mata Rara menyipit tajam menatap pintu kayu jati berukir di teras villa tersebut. Istana kebohongan ini berdiri kokoh di atas air matanya. Dan Rara bersumpah demi harga dirinya yang telah diinjak-injak, ia akan memastikan istana itu runtuh menimpa kepala Raja Lalim yang menciptakannya. Rara memperbaiki letak maskernya, bersiap untuk langkah selanjutnya, mencari tahu siapa ratu palsu yang bertahta di dalam sana. Matahari sore perlahan meredup, menyisakan semburat jingga kemerahan yang memantul di kaca-kaca jendela raksasa villa tersebut. Rara masih bergeming di balik rimbunnya semak belukar. Napasnya tertahan saat mendengar derit halus dari pintu utama berbahan kayu jati yang terbuka perlahan. Dari balik pintu itu, melangkah keluar sosok laki-laki yang sangat ia kenal, namun sekaligus terasa sangat asing. Itu adalah Danu, suaminya. Laki-laki yang tadi pagi pamit dengan wajah memelas dan seragam kerja rapi demi mencari nafkah ke Surabaya, kini berdiri di teras dengan setelan santai yang harganya pasti setara dengan jatah belanja bulanan Rara. Danu mengenakan kaos polo bermerek internasional dan celana pendek berbahan linen halus. Tidak ada gurat kelelahan di wajahnya. Tidak ada beban target perusahaan atau cicilan KPR yang sering ia keluhkan setiap malam di telinga Rara. Pria itu meregangkan ototnya dengan santai, menghirup udara sore dengan gaya angkuh bak seorang tuan tanah yang tengah menikmati hasil keringat rakyat jelatannya. Danu tertawa lepas ke arah dalam rumah, memanggil seseorang dengan nada manja yang membuat isi perut Rara seketika bergejolak menahan rasa mual yang luar biasa. Beberapa detik kemudian, muncul sosok kedua yang mengoyak sisa-sisa kewarasan Rara. Seorang wanita muda yang usianya mungkin terpaut 5 tahun lebih muda dari Rara, melangkah keluar menyusul Danu. Wanita itu mengenakan gaun santai berbahan sutra tipis yang membalut tubuh langsingnya. Rambutnya tergerai panjang hasil perawatan salon mahal, dan kulitnya bersinar cerah seolah tak pernah tersentuh debu jalanan apalagi panasnya kompor dapur. Di pelukannya, wanita itu menggendong seorang anak balita laki-laki yang montok dan sehat, berpakaian modis layaknya anak dari keluarga konglomerat. Di sudut teras, terparkir rapi kereta dorong bayi seharga 8 juta rupiah yang struknya kini bersemayam dengan aman di dalam saku daster Rara di rumah pinggiran kota sana. Pemandangan itu adalah sebuah potret keluarga kecil yang sempurna, bahagia, dan bergelimang harta. Namun bagi Rara, itu adalah sebuah lukisan pengkhianatan paling keji yang dilukis menggunakan darah, keringat, dan masa mudanya yang dirampas secara paksa. Rara menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Danu mendaratkan kecupan mesra di kening wanita muda itu, kecupan yang sama persis dengan yang Danu berikan padanya tadi pagi sebagai salam perpisahan palsu. Danu kemudian mengambil alih balita tersebut, melemparkannya ke udara dengan tawa menggelegar, menciumi pipi anak itu dengan penuh kasih sayang yang tak pernah Rara lihat sebelumnya. Ingatan Rara seketika terlempar pada malam-malam penuh air mata ketika ia memohon pada Danu untuk memulai program kehamilan. Danu selalu menolak dengan 1001 alasan rasional. Gaji kita belum cukup, Ra. Kita fokus perbaiki rumah ibu dulu ya. Atau, aku belum siap jadi ayah kalau finansial kita masih pas-pasan. Kalimat-kalimat manipulatif itu kini berdenging di telinga Rara seperti nyanyian iblis. Danu memintanya menunda kehamilan, menyuruhnya berhemat hingga ke titik paling menyiksa, hanya agar pria itu bisa menghidupi wanita simpanannya dan anak haramnya dalam kemewahan absolut. Kehidupan Rara di kota, dengan rumah sempit, lauk seadanya, dan sepatu kets yang mulai jebol, hanyalah sebuah pabrik uang yang dieksploitasi untuk membangun surga dunia bagi wanita sutra di teras itu. Air mata yang sejak tadi menggenang di pelupuk mata Rara, akhirnya mengering sebelum sempat jatuh. Diuapkan oleh panasnya api dendam yang kini membakar setiap sel di tubuhnya. Rara tidak menjerit.
Ia tidak berlari keluar dari semak-semak untuk menjambak rambut wanita itu atau menampar wajah suaminya. Tindakan emosional semacam itu hanya akan membuatnya terlihat seperti istri histeris yang lemah. Rara mengambil ponsel lamanya yang layarnya retak, mengarahkan kamera ke arah teras, dan menekan tombol rekam. Lensa kameranya menangkap dengan tajam setiap detail kemesraan menjijikan itu, merekam setiap tawa, dan mengabadikan wajah selingkuhan suaminya dengan resolusi tinggi. Ini adalah amunisi pertamanya. Namun, di tengah proses perekaman itu, mata Rara menyapu seluruh area villa dan mendapati satu kejanggalan yang sangat mengusik logika tajamnya. Jika villa miliaran rupiah ini diklaim dibangun untuk kenyamanan masa tua ibu mertuanya, lalu di mana wanita tua itu berada? Mengapa bukan Bu Ningsih yang duduk di kursi rotan teras menikmati sore, melainkan selingkuhan suaminya? Rara menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku jaket. Fokusnya kini bercabang. Ia harus menemukan ibu mertuanya, karena instingnya mengatakan bahwa rahasia terdalam dari rumah ini belum sepenuhnya terungkap. Penantian di balik semak belukar berduri itu menguji setiap ons kesabaran yang tersisa di dalam diri Rara. Langit perlahan meremang, menelan semburat senja dan menggantinya dengan selubung malam yang pekat. Dari tempat persembunyiannya, Rara terus mengamati layaknya seekor predator kelaparan yang sedang mempelajari gerak-gerik mangsanya. Tawa renyah wanita bersutra itu sesekali masih terdengar memecah keheningan desa, diselingi celoteh riang sang balita. Tak lama kemudian, Danu beranjak dari kursi terasnya. Pria itu menekan remote alarm mobil SUV putih yang terparkir anggun di carport. Lampu mobil berkedip 2 kali, disusul suara mesin yang menyala halus, menandakan teknologi otomotif mutakhir yang harganya mungkin sebanding dengan 10 tahun gaji lembur Rara. Wanita muda itu, yang belakangan Rara dengar Danu panggil dengan sebutan Bella, tampak mengemasi tas bayinya yang bermerek, lalu masuk ke kursi penumpang depan dengan gaya jemawa layaknya seorang ratu yang akan diajak berkeliling wilayah kekuasaannya. Gerbang besi otomatis setinggi 2 meter itu bergeser perlahan, membiarkan SUV mewah tersebut meluncur keluar membelah jalanan desa yang mulai sepi. Rara menahan napas hingga lampu belakang mobil itu benar-benar lenyap di tikungan. Kesempatan emas ini mungkin hanya datang sekali, dan Rara tidak akan membiarkannya terbuang sia-sia. Dengan gerakan cepat dan terukur, ia merayap keluar dari semak-semak, menepuk pelan jaketnya yang kotor oleh tanah, dan melangkah lurus menuju gerbang yang ternyata belum sepenuhnya tertutup rapat akibat sensor otomatis yang sedikit tertahan kerikil. Menginjakan kaki di atas paving blok mahal pekarangan itu memberikan sensasi ganjil yang mual di perut Rara. Ini adalah tanah leluhur suaminya. Tanah yang dulu sering ia sapu dedaunan keringnya setiap kali mudik lebaran. Namun kini, tanah ini terasa seperti planet asing yang dibangun dari darah dan air matanya sendiri. Rara berjalan mengendap-endap mendekati bangunan utama. Lampu-lampu kristal dari dalam ruang tamu memancarkan cahaya keemasan menembus kaca jendela raksasa. Rara mengintip sejenak ke dalam. Ruangan itu dilengkapi sofa kulit asli buatan Italia, televisi layar datar berukuran masif, dan karpet bulu tebal yang tampak belum pernah tersentuh debu. Semuanya berteriak akan kemewahan yang brutal. Namun, mata Rara yang awas menyapu seluruh penjuru ruangan demi satu tujuan spesifik, mencari keberadaan ibu mertuanya. Tidak ada kursi goyang tua kesayangan Bu Ningsih. Tidak ada tongkat kayu atau botol minyak angin yang biasanya selalu ada di atas nakas. Rumah ini terlalu steril, terlalu muda, dan sama sekali tidak memiliki jejak kehidupan seorang wanita lanjut usia. Klaim Danu selama 2 tahun bahwa ia sedang membangun istana masa tua untuk ibu, terbukti hanyalah omong kosong belaka. Rara mengalihkan pandangannya, instingnya menuntunnya untuk menyusuri jalan setapak kecil yang tersembunyi di samping bangunan utama, membelah taman bunga yang dirawat sempurna, menuju area belakang rumah yang gelap. Semakin jauh Rara melangkah ke area belakang, ilusi kesempurnaan villa itu mulai memudar. Lampu taman estetik yang gemerlap di depan tiba-tiba menghilang, digantikan oleh bayang-bayang pekat dari pohon pisang dan rumpun bambu liar yang sengaja dibiarkan tumbuh lebat, seolah difungsikan sebagai tabir alami. Hawa dingin malam pedesaan mulai menusuk pori-pori, namun bukan itu yang membuat bulu kuduk Rara meremang. Penciumannya yang tajam mendadak menangkap perubahan aroma yang drastis.
Wangi bunga melati dan rumput potong dari halaman depan telah menguap, digantikan oleh bau pesing yang menyengat, aroma apak tanah basah, dan bau pembusukan yang samar namun membuat perut Rara melilit. Jalan setapak berlapis batu alam itu pun berakhir tajam, berubah menjadi tanah becek yang ditumbuhi gulma setinggi betis. Mengandalkan cahaya redup dari layar ponselnya, Rara terus melangkah menembus semak belukar di halaman belakang yang ternyata sangat luas dan tidak terurus tersebut. Di ujung pekarangan, berbatasan langsung dengan tembok beton tinggi yang mengelilingi properti, Rara melihat sebuah struktur bangunan yang membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Bangunan itu sama sekali tidak layak disebut bagian dari villa. Itu adalah sebuah bangunan semi-permanen yang terbuat dari sisa-sisa tripleks kusam, seng berkarat, dan anyaman bambu reot yang nyaris rubuh menahan beban usianya. Bentuknya lebih mirip kandang hewan yang terbengkalai atau gudang perkakas yang sudah puluhan tahun ditinggalkan. Kontras antara kemegahan villa bernilai miliaran di depan dan gubuk menjijikan di belakang ini menciptakan sebuah ironi yang sangat kejam. Rara melangkah lebih dekat, mengabaikan duri-duri tanaman liar yang merobek ujung celananya. Udara di sekitar gubuk itu terasa pengap dan dipenuhi aura keputusasaan. Satu-satunya akses masuk ke gubuk itu adalah sebuah pintu kayu lapuk yang engselnya sudah karatan. Namun, yang membuat darah Rara seketika mendidih hingga ubun-ubun bukanlah wujud fisik bangunan itu, melainkan sebuah gembok besi berukuran besar yang mengunci rapat pintu tersebut dari luar. Siapapun yang berada di dalam sana, sengaja dikurung seperti binatang peliharaan yang tak dikehendaki. Rara menempelkan telinganya pada celah pintu kayu yang kasar itu, menahan napasnya untuk mendengarkan. Dari dalam kegelapan yang berbau pesing itu, terdengar suara rintihan tertahan yang sangat lemah, disusul oleh tarikan napas berat yang terdengar seperti parut bergesekan dengan kayu. Suara itu adalah suara wanita tua yang sedang meregang nyawa dalam kesunyian yang mengerikan. Rara menutup mulutnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa rahasia tergelap suaminya kini berada tepat di balik pintu kayu yang lapuk ini. Rara mengedarkan pandangannya ke sekeliling dalam kegelapan yang mencekam, meraba-raba tanah basah dan tumpukan barang rongsokan di dekat gubuk itu dengan panik namun terukur. Tangannya menyentuh sebuah balok kayu ulin yang cukup tebal dan berat, sisa dari bahan bangunan yang entah kapan ditinggalkan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Rara menggenggam balok itu erat-erat. Ketakutannya telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh dorongan adrenalin yang mendidihkan darahnya. Ia mengayunkan balok ulin tersebut sekuat tenaga menghantam gembok besi berkarat yang mengunci pintu kayu lapuk di hadapannya. Satu hantaman keras memecah keheningan malam, disusul hantaman kedua, dan pada hantaman ketiga, pengait besi gembok itu akhirnya patah dengan bunyi gemeretak yang ngilu. Rara melempar balok kayu itu ke tanah. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun menahan emosi yang siap meledak. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia menarik pintu kayu itu hingga terbuka. Suara derit engsel karatan terdengar seperti jeritan keputusasaan yang selama ini teredam. Seketika itu juga, Rara terpaksa mundur satu langkah, menutup hidung dan mulutnya rapat-rapat saat gelombang bau busuk yang luar biasa menyengat menyerbu indera penciumannya. Perpaduan antara bau amonia dari urin yang mengering, kotoran, keringat apak, dan sisa makanan basi menyatu menjadi sebuah aroma neraka yang sama sekali tidak layak dihirup oleh manusia. Rara menyalakan senter dari ponselnya, mengarahkan sorot cahaya putih yang redup itu ke dalam ruangan berukuran tak lebih dari 2 kali 3 meter tersebut. Pemandangan yang tertangkap oleh matanya membuat Rara nyaris memuntahkan seluruh isi perutnya. Tidak ada lantai keramik apalagi ranjang yang layak. Hanya ada plesteran semen kasar yang lembab, dilapisi selembar kasur busa tipis yang sudah robek dan menghitam karena kotoran. Di sudut ruangan, terdapat sebuah ember plastik berukuran besar yang tampaknya difungsikan sebagai toilet darurat, dikelilingi lalat yang berdengung rakus. Dan di atas kasur tipis itulah, meringkuk sesosok tubuh kurus kering yang nyaris menyerupai kerangka hidup. Wanita tua itu mengenakan daster batik yang sudah sobek dan bernoda, rambut putihnya kusut masai, dan kulitnya pucat pasi menempel pada tulang. Cahaya senter Rara membuat sosok itu tersentak kaget. Ia mengangkat lengannya yang gemetar, mencoba menutupi wajahnya dari silau cahaya dengan gerakan refleks penuh ketakutan. Ampun, Danu. Ampun, Bella. Ibu tidak bersuara lagi,
Jangan siram ibu pakai air dingin. Ibu janji diam. Rintih suara parau itu terdengar sangat menyayat hati bagai ranting kering yang patah diinjak sepatu Lars. Kalimat itu meluncur dari bibir Bu Ningsih, ibu kandung dari laki-laki yang selama ini Rara sebut sebagai suami. Air mata Rara akhirnya tumpah, bukan karena kelemahan, melainkan karena rasa sakit yang tak terperi melihat kekejaman yang melampaui batas nalar manusia. Sosok wanita tua yang dulu selalu menyambutnya dengan senyum hangat dan pelukan erat setiap kali lebaran, wanita yang selalu membela Rara saat tetangga mencibir karena belum punya anak, kini diperlakukan lebih buruk daripada binatang buas. Rara segera berlutut di lantai yang menjijikan itu, tidak memedulikan celana atau jaketnya yang kotor. Ia meletakkan ponselnya di lantai agar cahayanya menerangi ruangan, lalu meraih tubuh kurus mertuanya dan memeluknya erat-erat. Ibu, ini Rara. Bu, ini Rara. Menantu ibu. Ya Allah, apa yang mereka lakukan sama ibu? Isak Rara. Suaranya bergetar hebat menahan amarah yang rasanya bisa membakar seluruh desa ini menjadi abu. Bu Ningsih terdiam kaku sesaat, seolah otaknya yang sudah melemah berusaha memproses suara yang sangat dirindukannya itu. Perlahan, wanita tua itu menurunkan lengannya, menatap wajah Rara dari jarak dekat dengan mata rabunnya yang dipenuhi air mata keputusasaan. Tangannya yang dingin dan sekurus ranting perlahan terangkat, menyentuh pipi Rara yang basah. Plot twist yang paling menyakitkan akhirnya terungkap malam itu di tengah isak tangis mereka. Dengan suara terbata-bata dan napas yang putus-putus, Bu Ningsih menceritakan kebohongan berlapis yang diciptakan Danu. Selama 2 tahun terakhir, Danu memaksa ibunya menandatangani surat penyerahan uang pensiun almarhum suaminya dan mengambil alih tanah ini dengan alasan untuk investasi. Saat Bu Ningsih menolak kehadiran Bella dan anak haramnya di rumah itu, Danu mengurungnya di gudang belakang. Laki-laki iblis itu mencuci otak ibunya dengan mengatakan bahwa Rara lah yang menolak merawat Bu Ningsih di kota. Danu memfitnah Rara dengan menyebutnya sebagai menantu durhaka yang mengancam akan menjebloskan Bu Ningsih ke panti jompo jika berani menginjakan kaki di rumah mereka, sehingga opsi satu-satunya adalah tetap bersembunyi di gudang ini agar tetangga tidak tahu aib keluarga. Laki-laki itu telah mengadu domba 2 wanita yang tulus mencintainya demi melindungi sebuah kebohongan yang menjijikan. Mendengar penuturan itu, tatapan Rara berubah drastis. Kesedihannya lenyap tanpa sisa, digantikan oleh sorot mata pembunuh berdarah dingin. Ia menyeka air mata di pipi ibu mertuanya dengan lembut. Mulai detik ini, ibu aman. Kita akan keluar dari neraka ini sebelum mereka pulang. Bu. Rara janji, demi Allah, Rara akan buat Danu dan perempuan murahan itu mengemis kematian atas apa yang sudah mereka lakukan sama kita. Bisik Rara dengan nada yang sangat mematikan. Malam itu, di dalam gudang yang bau dan pengap, sebuah aliansi paling berbahaya telah terbentuk antara 2 wanita yang hancur, bersiap untuk menghukum sang tiran tanpa ampun. Waktu terasa berdetak jauh lebih cepat dari biasanya, memacu adrenalin Rara hingga ke batas maksimal. Di dalam gudang yang pengap dan berbau busuk itu, Rara tahu ia tidak memiliki kemewahan untuk meratapi nasib atau berlama-lama memeluk kesedihan. Matanya menatap tajam ke arah pintu yang terbuka. Telinganya awas menangkap setiap desir angin dan suara jangkrik di pekarangan belakang. Dengan kelembutan yang kontras dengan kemarahan di hatinya, Rara perlahan mengangkat tubuh ringkih Bu Ningsih. Berat badan wanita tua itu sangat mengejutkan Rara. Mertuanya kini tak lebih dari sekadar tulang yang dibalut kulit tipis, seringan anak usia 7 tahun. Kita harus pergi sekarang. Bu, bertahanlah sebentar lagi. Rara mohon. Jangan bersuara sekecil apapun, bisik Rara tepat di telinga mertuanya. Bu Ningsih hanya bisa mengangguk lemah. Matanya yang cekung memancarkan campuran antara ketakutan yang mendalam dan secercah harapan yang baru saja menyala. Rara memapah tubuh rapuh itu keluar dari neraka berbau pesing tersebut, menapaki tanah becek dan rumput liar yang basah oleh embun malam. Setiap langkah terasa begitu berat, bukan karena beban fisik Bu Ningsih, melainkan karena kehati-hatian ekstra agar kaki mereka tidak menginjak ranting kering yang bisa memecah kesunyian malam. Baru saja mereka berhasil melewati rimbunnya pohon pisang dan bersiap menyusuri pagar samping menuju jalan setapak desa, sebuah sorot lampu kekuningan menembus kegelapan dari arah jalan utama.
Jantung Rara seakan melompat dari rongga dadanya saat telinganya menangkap suara dengungan mesin mobil SUV yang sangat familiar. Itu Danu dan selingkuhannya. Mereka kembali jauh lebih cepat dari perkiraan Rara. Kepanikan menyergap, tetapi insting bertahan hidup Rara mengambil alih kendali secara absolut. Rara segera menarik tubuh Buningsih untuk berjongkok dan bersembunyi di balik semak bougainville yang rimbun dan berduri, hanya berjarak beberapa meter dari jalan masuk carport. Rara mendekap mulut mertuanya dengan telapak tangannya sendiri, memberikan isyarat agar wanita tua itu menahan napas dan batuknya. Dari sela-sela dedaunan, Rara bisa melihat gerbang otomatis terbuka. Mobil mewah itu meluncur masuk dengan mulus. Danu turun lebih dulu, tertawa terbahak-bahak menanggapi lelucon Bella yang mengeluhkan rasa makanan dari restoran yang baru saja mereka kunjungi. Iya sayang, besok kita makan di restoran bintang 5 di kota saja sekalian belanja baju Bian, ucap Danu dengan nada suara yang begitu ringan dan tanpa dosa. Mendengar suara tawa suaminya yang bergelimang kemewahan tepat di saat ibu kandung pria itu nyaris mati kelaparan di pelukan Rara, membuat darah Rara mendidih hingga rasanya ingin meledak. Ia menancapkan kuku-kukunya ke tanah basah untuk menahan diri agar tidak melompat keluar dan mencekik leher pria iblis tersebut detik itu juga. Rara menahan napasnya, menunggu hingga Danu, Bella, dan balita itu benar-benar masuk ke dalam kemegahan villa dan pintu jati utama tertutup rapat. Begitu lampu teras meredup dan terdengar suara samar televisi dari dalam rumah, Rara kembali memapah Buningsih. Mereka tidak mungkin keluar lewat gerbang depan. Dengan sisa tenaga yang ada, Rara menuntun mertuanya menuju bagian belakang pagar beton yang dulunya memiliki pintu kayu kecil untuk akses warga membuang sampah ke kebun bambu. Pintu itu sudah dikunci mati, namun engsel bawahnya sudah lapuk dimakan usia. Rara menendang engsel itu sekuat tenaga hingga papan kayunya jebol seukuran tubuh manusia. Ia mendorong Buningsih melewati celah sempit itu dengan hati-hati, lalu menyusul keluar. Mereka kini berada di jalan tanah gelap di luar batas properti. Sambil terus memapah mertuanya yang mulai terengah-engah kehabisan napas, Rara merogoh ponselnya dan memesan taksi online dengan titik jemput di jalan raya utama desa yang berjarak sekitar 500 meter dari sana. Perjalanan menuju jalan raya itu terasa seperti maraton tanpa garis akhir. Sesekali Buningsih tersandung batu, namun Rara dengan sigap menahannya. Saat taksi itu akhirnya tiba, sang sopir sempat terkejut dan menutup hidung mencium aroma busuk dari tubuh Buningsih. Rara tidak banyak bicara. Ia langsung menyodorkan 3 lembar uang 100 ribuan di awal. Tolong jalan sekarang, Pak. Langsung ke rumah sakit swasta paling besar di pusat kota. Jangan banyak tanya, dan tolong ngebut. Perintah Rara dengan nada dingin dan otoriter yang membuat sopir itu mengangguk tanpa berani membantah. 2 jam kemudian, pelarian malam itu berakhir di pelataran UGD, sebuah rumah sakit swasta elit yang berjarak puluhan kilometer dari perumahan Rara maupun Villa Danu. Rara menolak membawa mertuanya ke rumah sakit daerah atau klinik biasa. Ia tahu Danu memiliki banyak koneksi dan bisa melacak mereka dengan mudah. Di meja pendaftaran, Rara menggunakan seluruh sisa tabungan daruratnya. Uang yang diam-diam ia kumpulkan selama 3 tahun dengan niat awal untuk biaya persalinannya kelak, untuk membayar deposit kamar VIP dan biaya penanganan intensif tanpa menggunakan asuransi nama Danu. Ia mendaftarkan mertuanya dengan nama samaran dan memberikan instruksi keamanan super ketat kepada pihak rumah sakit. Pasien ini adalah korban kekerasan dalam keluarga, tidak ada satupun orang yang diizinkan menjenguk atau mengetahui keberadaannya selain Rara. Para perawat dan dokter yang menangani Buningsih malam itu tampak terguncang melihat kondisi malnutrisi parah dan luka lecet akibat gesekan alas tidur yang kotor pada tubuh renta tersebut. Setelah berjam-jam dibersihkan, diinfus cairan nutrisi, dan diberi obat penenang, Buningsih akhirnya tertidur pulas di atas ranjang rumah sakit yang empuk, bersih, dan wangi dengan selimut tebal yang hangat. Rara duduk di sofa kulit ruang VIP itu, menatap wajah damai mertuanya di bawah cahaya lampu yang temaram. Kontras antara gudang pesing dan kamar VIP ini menjadi simbol awal perlawanannya. Rara meraih tangan mertuanya yang kini sudah bersih dan tertancap jarum infus. Air matanya telah kering sepenuhnya. Malam pelarian ini berjalan sempurna, dan kini, dengan Buningsih berada di tempat yang aman dan tak tersentuh, Rara bisa leluasa menyusun bidak caturnya untuk menghancurkan sang raja kebohongan tanpa ampun.
Cahaya matahari pagi menembus celah tirai vertikal kamar VIP rumah sakit yang sejuk dan tenang, mengusir sisa-sisa bayangan kelam dari malam pelarian yang panjang. 3 hari telah berlalu sejak Rara membawa ibu mertuanya keluar dari neraka berbau pesing di halaman belakang villa mewah tersebut. Berkat perawatan intensif, infus nutrisi kelas 1, dan kebersihan yang terjaga sempurna, kondisi fisik Bu Ningsih berangsur pulih. Rona pucat di wajah rentanya mulai memudar, digantikan oleh kewarasan dan ketajaman sorot mata yang selama 2 tahun sengaja dibungkam oleh anak kandungnya sendiri. Rara duduk di sofa kulit di sudut ruangan, memangku laptop usangnya. Lingkar hitam di bawah mata Rara semakin menebal karena kurang tidur, namun jari jemarinya menari lincah di atas keyboard, menyusun rencana pengeluaran, memantau mutasi rekening, dan mencatat setiap detail kebohongan suaminya. Di atas ranjang pasien, Bu Ningsih memperhatikan menantunya itu dalam diam. Air mata penyesalan menetes tanpa suara membasahi bantal putih bersihnya. Ia mengingat kembali betapa Danu menanamkan doktrin keji di kepalanya, mengatakan bahwa Rara sangat membencinya, jijik padanya, dan menuntut Danu untuk membuangnya ke panti jompo. Nyatanya, wanita yang difitnah itulah yang mempertaruhkan nyawa dan menguras tabungan daruratnya demi menyelamatkan hidupnya. Ikatan darah telah mengkhianatinya dengan brutal, sementara ikatan pernikahan yang selama ini ia anggap rapuh justru menjadi malaikat penyelamatnya. Merasakan tatapan mertuanya, Rara menghentikan ketikannya dan berjalan mendekati tepi ranjang. Ia menuangkan air hangat ke dalam gelas dan membantu Bu Ningsih minum dengan kelembutan yang tulus. Setelah membasahi kerongkongannya, Bu Ningsih menggenggam pergelangan tangan Rara dengan sisa tenaga yang ia miliki. Genggaman itu terasa dingin, namun syarat akan keteguhan hati yang baru saja bangkit dari kematian. Enduk. Rara, maafkan ibu. Suara Bu Ningsih terdengar serak dan bergetar, memecah keheningan kamar. Ibu ini sudah tua, bodoh, mau-maunya dikibuli sama darah daging sendiri. Dia bilang kamu jijik merawat ibu, makanya dia kurung ibu di belakang rumah supaya Bella tidak terganggu dan kamu tidak tahu. Ya Allah, anak yang ibu lahirkan dan besarkan dengan keringat, tega menginjak-injak harga diri ibu demi perempuan murahan itu. Rara menelan ludah yang terasa tajam bak pecahan kaca. Ia duduk di tepi ranjang, merangkul pundak mertuanya, dan membiarkan wanita tua itu menumpahkan seluruh kepahitan yang menyumbat dadanya. Rara tidak memotong ucapan itu. Ia membiarkan amarah Bu Ningsih berkobar, karena amarah adalah bahan bakar paling murni untuk sebuah pembalasan dendam. Kini, mereka bukan lagi sekadar menantu dan mertua, melainkan dua wanita korban keegoisan laki-laki yang sama, yang kini bersatu membentuk aliansi paling mematikan. Setelah tangisnya reda, Bu Ningsih menatap Rara dengan sorot mata yang tajam dan jernih, sorot mata seorang nyonya besar yang dulunya sangat dihormati di desanya. Danu pikir dia sudah menang. Dia pikir dengan mengurung ibu seperti binatang, dia bisa menguasai semuanya. Bisik Bu Ningsih sambil tersenyum sinis, sebuah senyum yang membuat Rara seketika merinding sekaligus takjub. Bu Ningsih kemudian meminta Rara mengambil kantong plastik rumah sakit yang berisi pakaian kumal bekas pakainya saat dijemput malam itu. Dengan tangan bergetar, wanita tua itu merobek lapisan dalam kerah dasternya yang sengaja dijahit ganda. Dari balik kain kumal berbau pesing itu, meluncur keluar sebuah kunci kecil berbahan kuningan yang dibungkus plastik bening berlapis-lapis, dan sebuah buku tabungan usang yang sangat tipis. Dia memang memaksa ibu menandatangani surat penyerahan uang pensiun bapaknya, tapi dia tidak pernah menemukan ini, lanjut Bu Ningsih, menaruh kunci dan buku itu di telapak tangan Rara. Ini kunci safe deposit box di Bank Pusat Kota. Di dalamnya ada sertifikat asli tanah dan rumah warisan leluhur ibu. Danu hanya memegang salinan fotokopi yang dilegalisir palsu oleh calo desa untuk izin mendirikan bangunan villa itu. Sertifikat aslinya, yang sah di mata negara, tidak pernah sedetik pun berpindah tangan dari ibu. Jantung Rara berdegup kencang bagai derap langkah kuda pacu. Plot twist ini adalah anugerah terbesar dari langit. Villa bernilai miliaran rupiah yang dibangun Danu dengan memeras darah dan air mata Rara, serta uang hasil korupsinya, ternyata berdiri tegak di atas tanah yang legalitasnya masih berada di genggaman wanita yang ia sekap. Bu Ningsih tidak berhenti sampai di situ. Sore itu juga, atas permintaan mertuanya,
Rara menghubungi seorang teman lamanya dari masa kuliah yang kini menjadi notaris publik bersertifikat dan sangat bisa dipercaya. Sang notaris datang ke kamar rumah sakit dengan membawa koper dokumen. Di hadapan notaris dan dokter yang menyatakan Bu Ningsih waras secara medis dan cakap hukum, sebuah transaksi absolut terjadi. Tanpa keraguan sedikitpun, Bu Ningsih menandatangani akta hibah dan surat kuasa mutlak yang isinya menyerahkan seluruh hak kepemilikan atas tanah tersebut beserta bangunan apapun yang berdiri di atasnya, sepenuhnya kepada Rara. Proses peralihan nama itu dilakukan dengan prosedur jalur cepat yang rapi dan sah di mata hukum. Saat Rara menggenggam dokumen bermeterai itu, ia tidak sedang memegang selembar kertas, melainkan sebuah pedang eksekusi. Danu si pengkhianat sibuk memanjakan selingkuhannya di istana hasil curian, tanpa sadar bahwa mahkota kerajaannya baru saja dirampas. Dan kini ia hanyalah seorang gelandangan yang menumpang di atas tanah milik istri sah yang selama ini ia bodohi. Setelah memastikan keselamatan dan keamanan berlapis untuk ibu mertuanya di rumah sakit, Rara menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi di sana. Ia harus kembali ke rumah kontrakan sempitnya di pinggiran kota sebelum Danu menyelesaikan jadwal dinas palsunya dan pulang. Dengan mengantongi akta hibah dan surat kuasa mutlak yang kini sah secara hukum, Rara pulang dengan kepala tegak. Rumah berlantai keramik kusam dan beratap bocor itu tidak lagi terasa seperti penjara pengorbanan baginya, melainkan sekadar ruang tunggu sementara sebelum ia mengeksekusi sang pengkhianat dan merebut kembali singgasananya. Namun, memiliki hak milik atas villa miliaran rupiah itu belumlah cukup untuk memuaskan dahaga balas dendamnya. Rara ingin menghancurkan Danu hingga ke akar-akarnya, melucuti harga diri pria itu di depan semua orang yang dihormatinya. Untuk melakukan itu, ia harus menelanjangi identitas wanita muda bersutra yang telah merebut posisi dan menguras hartanya. Melalui rekomendasi teman notarisnya, Rara menghubungi seorang detektif swasta independen bernama Bagas, mantan aparat yang kini bekerja di bawah radar khusus untuk menangani kasus-kasus kejahatan kerah putih dan perselingkuhan kelas atas. Pertemuan Rara dengan detektif itu dilakukan di sebuah kedai kopi kecil yang sepi. Rara menyerahkan sebuah amplop coklat berisi foto-foto Bella yang sempat ia rekam dari balik semak-semak, alamat lengkap villa di kampung, serta plat nomor mobil SUV putih mewah tersebut. Untuk membayar uang muka jasa penyelidikan yang tidak murah itu, Rara telah mengambil keputusan bulat yang sangat emosional namun melegakan. Ia menggadaikan cincin kawinnya. Lingkar emas polos yang selama 5 tahun melingkar di jari manisnya sebagai simbol ikatan suci, kini tak lebih dari sekadar logam mati penebus keadilan. Menjual cincin itu adalah deklarasi tak tertulis bahwa Rara telah memutus segala bentuk ikatan batin dengan Danu. Ia menginstruksikan Bagas untuk mengikuti setiap pergerakan Bella selama 24 jam penuh, mencari tahu latar belakang keluarganya, sumber keuangannya sebelum bertemu Danu, dan siapa sebenarnya ayah biologis dari balita montok yang digendongnya. Bagas mengangguk paham, menerima tugas itu dengan profesionalitas tinggi, dan berjanji akan memberikan laporan intelijen pertama dalam waktu kurang dari 48 jam. Rara pulang ke rumahnya hari itu dengan senyum seringai yang sangat tipis, menanti pertunjukan sandiwara berikutnya dari sang suami. Malam harinya, tepat ketika Rara sedang menyetrika setumpu pakaian kusam miliknya, layar ponselnya menyala menampilkan panggilan masuk dari Danu. Rara menarik napas panjang, menata ulang ekspresi wajah dan intonasi suaranya, mengubah dirinya kembali menjadi sosok istri lugu yang sangat berbakti. Ia menggeser tombol hijau di layar dan menyapa suaminya dengan nada riang yang dibuat-buat. Di seberang sana, terdengar desah napas lelah Danu yang sangat meyakinkan. Laki-laki itu mulai merangkai bualan panjang tentang betapa teriknya cuaca di Surabaya, betapa alotnya negosiasi dengan klien proyek, dan betapa ia merindukan masakan rumah buatan Rara. Aku capek banget, Ra. Rasanya pengen cepet-cepet pulang terus dipijitin sama kamu. Di sini makanannya nggak ada yang cocok, badanku pegal semua tidur di hotel. Keluh Danu dengan nada manja yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Rara dan membuatnya rela membuatkan jamu penolak angin tengah malam. Rara menahan rasa mual yang mendesak naik ke tenggorokannya. Ia tahu persis bahwa hotel yang Danu maksud adalah kasur king size empuk di villa mewahnya. Dan klien alot yang dihadapinya adalah wanita muda yang minta dibelanjakan barang-barang bermerek. Sambil melipat kemeja kerja Danu dengan gerakan mekanis,
Rara meladeni kebohongan itu dengan balasan yang tak kalah manipulatif. Kasian banget suamiku sayang. Sabar ya, Mas. Namanya juga cari rezeki buat masa depan kita. Jangan lupa minum vitaminnya. Nanti kalau Mas pulang, aku masakin sop buntut kesukaan Mas biar capeknya hilang. Kerjaan tukang di rumah ibu aman kan, Mas? Rara sengaja melempar umpan mematikan itu dengan nada yang sangat polos. Danu tertawa kecil. Suara tawa tanpa dosa yang membuat Rara semakin jijik. Pria itu menjawab bahwa proyek pengecoran sedang berjalan lancar, dan ia berterima kasih karena Rara selalu menjadi istri yang sangat pengertian. Di akhir telepon, Danu memberikan pengumuman manis bahwa ia akan pulang lusa dan berencana mengadakan sebuah acara syukuran kecil bersama bos dan rekan kantornya untuk merayakan promosi jabatan yang akan segera ia terima. Setelah sambungan telepon terputus, Rara meletakkan ponselnya di atas meja setrika. Kepuasan psikologis yang luar biasa mengalir deras di sekujur tubuhnya. Sensasi memiliki kendali penuh atas seseorang yang mengira dirinya paling pintar adalah perasaan yang memabukkan. Rara membiarkan Danu terbang setinggi-tingginya dengan sayap kebohongan yang ia rakit sendiri, karena semakin tinggi laki-laki itu terbang, akan semakin hancur pula tubuhnya saat Rara mematahkan sayapnya dan menjatuhkannya ke dasar jurang yang paling dalam. 2 hari penantian terasa seperti selamanya bagi Rara. Namun dering telepon dari Bagas di sore yang mendung itu akhirnya memecahkan kebuntuan. Sang detektif swasta memintanya bertemu di sebuah restoran cepat saji yang ramai di pinggiran kota, tempat di mana transaksi rahasia bisa dengan mudah tersamar oleh hiruk-pikuk pengunjung dan tangisan anak-anak. Rara tiba lebih dulu, memesan segelas es teh manis untuk mendinginkan tenggorokannya yang mendadak kering karena antisipasi. Tak lama, Bagas duduk di hadapannya dengan pakaian kasual yang tak mencolok, menyodorkan sebuah map tebal berwarna coklat pudar melintasi meja. Tidak ada basa-basi. Pria itu hanya mengangguk pelan, memberikan isyarat bahwa isi di dalam map tersebut akan jauh melebihi ekspektasi harga sebuah cincin kawin yang digadaikan. Tangan Rara sedikit bergetar saat ia membuka segel benang map itu. Ia menarik keluar setumpuk foto beresolusi tinggi dan beberapa lembar dokumen cetak yang disusun rapi. Lembar pertama langsung menampar Rara dengan sebuah plot twist yang membuat napasnya tertahan. Itu adalah foto Bella, wanita bersutra yang tempo hari bermanja-manja di pelukan Danu, kini tengah berciuman panas dengan seorang pria muda bertato di sebuah klub malam murahan. Bagas mulai menjelaskan temuan investigasinya dengan suara rendah dan datar. Pria bertato di foto itu bernama Rico, seorang pengangguran abadi yang hidupnya hanya mengandalkan uang dari perempuan. Bella dan Rico sudah menjalin hubungan gelap jauh sebelum Bella bertemu dengan Danu. Lebih menjijikan lagi, Rico secara rutin mengunjungi villa mewah di kampung setiap kali Danu sedang berada di kota bersama Rara. Laki-laki parasit itu menikmati fasilitas mewah, tidur di ranjang yang dibeli menggunakan uang darah Rara, dan menyantap makanan enak yang dibiayai dari kebohongan Danu. Bella tidak mencintai Danu sama sekali. Ia hanya memosisikan Danu sebagai mesin anjungan tunai mandiri yang bodoh dan gampang dimanipulasi. Danu, yang merasa dirinya sangat pintar karena berhasil menipu istri sahnya selama bertahun-tahun dan mengurung ibu kandungnya sendiri demi kekuasaan mutlak, ternyata hanyalah seekor keledai tolol yang sedang ditunggangi oleh sepasang penipu kelas 3. Fakta ini membuat Rara nyaris tertawa keras di tengah restoran. Kepuasan emosional yang aneh menjalar di dadanya. Alam semesta rupanya telah memulai hukuman karmanya bahkan sebelum Rara sempat mengangkat pedangnya sendiri. Namun, kejutan terbesar ternyata belum selesai. Bagas menunjuk pada sebuah amplop putih bersegel laboratorium forensik swasta yang terselip di halaman belakang map. Sesuai permintaan Anda, Bu Rara. Saya menggunakan sampel folikel rambut dari sisir suami Anda yang Anda berikan tempo hari. Untuk sampel si balita, tim saya berhasil memungut bayi yang dibuang ke tempat sampah depan villa mereka sehari yang lalu. Jelas Bagas dengan raut wajah profesional tanpa ekspresi. Jantung Rara berdegup kencang bagai derap genderang perang saat ia merobek ujung amplop tersebut. Matanya menelusuri barisan istilah medis dan angka-angka probabilitas genetika yang rumit, hingga akhirnya terpaku pada kalimat kesimpulan yang dicetak tebal di bagian paling bawah kertas. Probabilitas paternitas 0%. Tidak ada kecocokan DNA. Balita laki-laki montok yang selama ini digendong Danu dengan penuh kebanggaan,
Balita yang popok dan kereta dorong impornya dibeli dengan menguras tabungan masa depan Rara. Balita yang dijadikan alasan Danu menunda memiliki anak dari istri sahnya, ternyata sama sekali bukanlah darah daging Danu. Balita itu adalah anak biologis dari Rico, sang pengangguran parasit. Bella telah mengikat Danu dengan sebuah kebohongan biologis yang paling fatal, membuat Danu membiayai dan membesarkan anak dari laki-laki lain dengan uang hasil merampok hak istri dan ibu kandungnya sendiri. Rara menyandarkan punggungnya ke kursi plastik restoran, menutup mulutnya dengan sebelah tangan sementara tawanya akhirnya pecah dengan pelan dan getir. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena ironi yang begitu luar biasa lucu sekaligus menjijikkan. Laki-laki arogan yang merasa menjadi penguasa dunia itu kini tak lebih dari sekadar badut dungu dalam pertunjukan sirkus yang disutradarai oleh selingkuhannya sendiri. Rara menatap tajam dokumen hasil tes DNA di tangannya. Kertas ini bukanlah sekadar hasil uji laboratorium. Ini adalah bom nuklir berkekuatan penghancur massal. Rara melipat dokumen itu dengan sangat hati-hati dan membelainya seolah itu adalah perhiasan paling mahal di dunia. Danu berencana mengadakan pesta syukuran promosi jabatan akhir pekan ini, mengundang bos besar dan rekan-rekan kerjanya ke villa tersebut untuk memamerkan kesuksesan palsunya. Rara tersenyum sinis. Matanya berkilat memancarkan aura seorang ratu yang siap mengeksekusi pengkhianat kerajaannya di alun-alun utama. Ia sudah memegang sertifikat asli villa itu, ia memiliki bukti penggelapan dan penyekapan mertuanya, dan kini, ia menggenggam bom waktu genetika ini di tangannya. Panggung sudah disiapkan dengan sangat sempurna, dan Rara berjanji akan memberikan pertunjukan kehancuran paling spektakuler yang akan membuat suaminya mengemis kematian. Suara deru mesin mobil sedan tua yang menderu memasuki pelataran rumah kontrakan sempit itu menjadi alarm bagi Rara. Pukul 5 sore, Danu akhirnya kembali dari perjalanan dinas fiktifnya di Surabaya. Rara yang sedang berdiri di depan cermin wastafel kamar mandi, menarik napas panjang, menatap bayangan matanya yang dingin dan tajam bak sembilu. Dalam hitungan detik, ia mengubah sorot mata pembunuh berdarah dingin itu menjadi binar mata seorang istri lugu yang sangat merindukan suaminya. Ia mengendurkan ikatan rambutnya agar terlihat sedikit berantakan, mengusapkan sedikit bedak bayi ke pipinya agar tampak lelah sehabis mengurus rumah, lalu memaksakan sebuah senyum lebar yang melengkung sempurna. Ketika pintu depan terbuka, Rara menyambut Danu dengan antusiasme palsu yang begitu meyakinkan, mengambil tas kerjanya, dan mencium punggung tangan laki-laki pengkhianat itu. Danu melangkah masuk dengan raut wajah yang sengaja dibuat kuyu, mengeluhkan betapa panasnya udara kota dan betapa remuk tulang-tulangnya setelah berhari-hari tidur di hotel murah demi menghemat biaya perjalanan dinas perusahaan. Sebagai oleh-oleh, Danu menyodorkan sekotak kue spikoe khas Surabaya yang bungkusnya sudah sedikit penyok, yang entah ia beli di toko roti mana di pinggir jalan tol untuk menyempurnakan alibinya. Rara menerima kotak kue murahan itu dengan ucapan terima kasih yang terdengar begitu tulus, menyembunyikan rasa jijik yang luar biasa saat menyadari bahwa tangan yang baru saja ia cium adalah tangan yang sama yang membelai wanita simpanannya dan membuang ibu kandungnya sendiri ke dalam gudang pesing. Danu menjatuhkan tubuhnya di atas sofa ruang tamu yang busanya sudah mulai kempis, merentangkan kedua tangannya dengan gaya seorang raja yang sedang menyamar menjadi rakyat jelata. Laki-laki itu mulai melancarkan bualan berikutnya, bercerita tentang betapa bos besarnya sangat terkesan dengan hasil negosiasinya, dan bahwa promosi jabatan menjadi manajer cabang sudah berada di depan mata. Karena keberhasilanku ini, Pak Direktur minta aku mengadakan acara syukuran akhir pekan besok, ucap Danu dengan nada bangga yang memuakkan. Kebetulan temanku punya villa kosong di daerah pegunungan yang hawanya sejuk. Aku akan pinjam villa itu untuk menjamu jajaran direksi dan rekan-rekan kantorku. Mendengar kata villa di pegunungan, jantung Rara sempat berdesir, namun ia menahannya dengan sangat rapi di balik senyum manisnya. Rara tahu persis villa, teman, mana yang dimaksud Danu. Laki-laki itu berniat menggunakan istana hasil curiannya untuk memamerkan kesuksesan palsunya di hadapan para petinggi perusahaan. Untuk menyempurnakan panggung sandiwaranya, Danu memegang tangan Rara dan memasang wajah penuh penyesalan yang sangat teatrikal. Tapi maaf ya, sayang. Acara ini khusus untuk internal petinggi kantor. Semacam rapat tertutup untuk para laki-laki.
Para istri tidak ada yang diundang karena kami akan membahas strategi bisnis sampai malam. Kamu di rumah saja ya. Istirahat. Aku nggak mau asmamu kumat kalau ikut ke tempat dingin. Alasan yang sangat rapi, sistematis, dan manipulatif. Danu jelas berencana membawa Bella ke acara tersebut. Mungkin memperkenalkannya sebagai istri sahnya yang kaya raya demi mendongkrak status sosialnya di mata sang bos besar. Ia menyingkirkan Rara dengan alasan kesehatan dan aturan perusahaan yang dikarangnya sendiri. Rara menatap mata suaminya lekat-lekat, menyelami kedalaman kebohongan yang tak berdasar itu, lalu mengangguk patuh bagaikan seekor domba yang siap disembelih. Iya, Mas. Nggak apa-apa kok. Aku ngerti. Yang penting acara Mas lancar dan bos Mas senang. Nanti aku siapkan kemeja paling bagus buat Mas pakai ke sana. Jawab Rara dengan intonasi lembut yang mematikan. Danu tersenyum lebar, merasa di atas angin, yakin bahwa istrinya yang bodoh dan penurut ini tak akan pernah mengacaukan rencana besarnya. Malam itu, saat Danu mendengkur nyenyak di atas ranjang mereka, Rara duduk di meja makan yang remang-remang. Di hadapannya, tergelar rapi seluruh senjata pemusnah massal yang telah ia kumpulkan dengan darah dan air mata. Akta hibah dan surat kuasa mutlak atas nama dirinya dari sang ibu mertua, yang secara legal menyatakan bahwa villa megah tersebut adalah milik Rara sepenuhnya. Lembaran foto-foto perselingkuhan Bella dengan pria pengangguran dari sang detektif swasta. Dan tentu saja, yang paling mematikan dari semuanya, lembar hasil laboratorium yang menyatakan bahwa balita kesayangan Danu memiliki kecocokan DNA 0% dengannya. Rara mengelus permukaan dokumen-dokumen itu satu persatu dengan ujung jarinya. Ia membayangkan wajah arogan Danu, wajah sombong Bella, dan wajah angku bos besar Danu di pesta akhir pekan nanti. Danu mengira ia telah mengunci Rara di rumah kontrakan sempit ini, tak menyadari bahwa Rara telah menyewa gaun terbaik, memesan kendaraan, dan bersiap untuk menghancurkan pesta itu berkeping-keping. Akhir pekan ini bukan hanya akan menjadi syukuran promosi jabatan, melainkan akan menjadi panggung eksekusi paling brutal dalam sejarah pernikahan mereka. Rara tersenyum di dalam gelap, sebuah senyum iblis yang menjanjikan kehancuran total bagi siapapun yang berani mengkhianatinya. Akhir pekan yang dinanti akhirnya tiba. Langit pegunungan di desa Sukamekar tampak cerah tanpa awan, seolah alam semesta ikut menatap panggung sandiwara megah untuk Danu. Villa berlantai 2 yang didirikan di atas penderitaan Rara dan mertuanya itu kini disulap menjadi tempat perjamuan eksklusif bergaya garden party. Tenda-tenda putih elegan berdiri melengkung di atas hamparan rumput Jepang, menaungi meja-meja bundar yang dihiasi taplak sutra dan rangkaian bunga lili segar. Aroma daging panggang dan hidangan laut dari jasa catering premium tercium mengalahkan wangi bunga melati di taman. Di area carport dan sepanjang bahu jalan desa, berderet mobil-mobil mewah milik jajaran direksi dan manajer senior perusahaan tempat Danu bekerja. Danu sendiri berdiri di tengah hiruk-pikuk itu dengan setelan jas Tailor Made berwarna abu-abu arang yang harganya setara dengan biaya makan Rara selama 6 bulan. Wajahnya berseri-seri, dadanya membusung penuh kebanggaan yang memuakan. Ia menyambut setiap tamu yang datang dengan jabat tangan erat dan tawa berwibawa, bertingkah layaknya seorang konglomerat muda yang baru saja menaklukkan dunia bisnis. Tidak ada lagi sisa-sisa Danu si pegawai menengah yang selalu mengeluhkan cicilan KPR dan tagihan listrik setiap akhir bulan. Hari ini, ia adalah raja di istananya sendiri. Di sampingnya, berdiri sosok ratu palsu yang melengkapi ilusi kesempurnaan tersebut. Bella tampil sangat menawan membalut tubuhnya dengan gaun malam berpotongan sabrina warna merah marun yang menjuntai menyapu lantai. Di lehernya yang jenjang, melingkar angku kalung emas putih dengan liontin berlian 18 karat, benda belasan juta yang struk pembelinya mengawali hancurnya rumah tangga Rara. Dengan senyum manis yang terus tersungging, Bella merangkul lengan Danu posesif, menggendong balita montok yang didandani dengan setelan tuxedo mini. Danu dengan sangat percaya diri memperkenalkan Bella kepada setiap rekan kerja dan atasannya sebagai istri sahnya, seorang desainer interior lepas yang sukses, karangan cerita yang entah sejak kapan ia rancang. Para kolega Danu menatap takjub, beberapa pria bahkan tak bisa menyembunyikan rasa iri melihat Danu memiliki istri cantik, anak laki-laki yang sehat, dan rumah peristirahatan semewah ini. Danu menerima semua pujian itu dengan kerendahan hati palsu, merendah untuk meroket,
mengatakan bahwa ini semua hanyalah hasil tabungan kecil-kecilan dan kerja kerasnya selama ini demi keluarga tercinta. Puncak kesombongan itu terjadi saat sebuah sedan mewah berwarna hitam metalik memasuki pelataran villa. Pak Handoyo, direktur utama perusahaan tempat Danu mengabdi, turun dari mobil dan disambut langsung oleh Danu dengan sikap hormat yang nyaris menjilat. Pak Handoyo, seorang pria parubaya yang terkenal tegas dan sangat menghargai integritas keluarga, tampak sangat terkesan melihat kemewahan villa anak buahnya itu. Sambil menyesap sampahnya di pinggir kolam renang yang airnya memantulkan cahaya kebiruan, Pak Handoyo menepuk pundak Danu dengan bangga. Saya tidak menyangka kamu punya selera investasi properti sebaik ini, Danu. Melihat caramu membahagiakan istri dan anakmu, serta rumah yang begitu terawat, saya semakin yakin bahwa keputusan Dewan Direksi untuk mengangkatmu menjadi manajer cabang utama bulan depan adalah keputusan yang sangat tepat. Pria yang bisa memimpin keluarganya dengan kemakmuran, pasti bisa memimpin perusahaan menuju kejayaan, ucap sang direktur dengan suara lantang yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh tamu-tamunya yang lain. Danu tersenyum lebar, menundukkan kepalanya seolah terharu, merasa bahwa takdir telah berpihak secara absolut kepadanya. Ia merasa kebal, tak tersentuh, dan telah memenangkan lotre kehidupan. Dalam benaknya, Rara saat ini pasti sedang menyapu lantai rumah kontrakan yang bocor, sementara ibunya masih meringkuk diam di gudang belakang yang sengaja ia kunci ganda pagi itu agar suaranya tak terdengar tamu. Namun, kesombongan selalu menjadi titik buta paling fatal bagi seorang pengkhianat. Di saat Danu sedang mengangkat gelasnya untuk bersulang merayakan masa depan gemilangnya, di luar gerbang besi villa yang menjulang tinggi, sebuah mobil Alphard hitam sewaan berhenti dengan sangat halus. Pintu geser mobil itu terbuka, menurunkan sosok wanita yang akan menjadi mimpi buruk paling nyata bagi Danu. Rara melangkah turun, bukan lagi mengenakan daster pudar atau sepatu kets yang jebol solnya. Ia membalut tubuhnya dengan setelan blazer dan celana palazzo berwarna biru navy yang elegan dan berkelas, sepatu hak tinggi stiletto yang runcing, serta riasan wajah tajam yang menonjolkan tulang pipi dan sorot matanya yang dingin mematikan. Rambutnya disanggul rapi bergaya French twist, memancarkan aura seorang nyonya besar sesungguhnya. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebuah clutch mewah yang di dalamnya tersimpan rapi segala dokumen kehancuran Danu, sementara di tangan kanannya, ia memegang sebuah diska lepas berisi mahakarya presentasinya. Rara tidak datang sendirian. Di belakangnya, berdiri pengacara dari firma hukum ternama yang ia sewa, Detektif Bagas, dan 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap yang sengaja ia minta bersiaga di luar gerbang. Rara menatap tajam ke arah keramaian pesta di balik pagar. Waktunya telah tiba. Musik jazz yang mengalun lembut dari dalam villa itu akan segera ia ganti dengan simfoni kehancuran yang tak akan pernah dilupakan Danu seumur hidupnya. Suasana pesta kebun yang dipenuhi gelak tawa elegan dan alunan musik saksofon itu mendadak hening ketika suara ketukan hak sepatu stiletto Rara beradu nyaring dengan lantai marmer area kolam renang. Kehadirannya yang memancarkan aura dominasi mutlak membuat beberapa tamu refleks menyibakkan jalan, seolah memberi karpet merah bagi seorang dewi pembalasan. Danu, yang saat itu sedang berdiri di depan layar proyektor raksasa bersiap memutar presentasi untuk memukau Pak Handoyo, membeku di tempatnya. Gelas sampahnya di tangannya nyaris tergelincir jatuh. Matanya membelalak tak percaya melihat Rara, wanita yang ia yakini sedang meringkuk bodoh di rumah kontrakan sempit, kini berdiri anggun dan berkelas, diapit oleh pria-pria berjas formal berwajah garang. Bella, yang tidak pernah mengetahui wajah asli istri sah Danu karena selalu disembunyikan, menatap bingung dengan sebelah alis terangkat. "Mas, siapa perempuan ini?" "Orang dari catering," bisik Bella manja, sama sekali tak menyadari bahwa malaikat maut baru saja menjemput sisa kebahagiaannya. Danu gelagapan, wajahnya memucat seputih kertas gambar. Ia mencoba melangkah maju untuk mencegat Rara, mendesis panik. "Ra, kamu ngapain kesini? Pulang sekarang. Jangan bikin malu di depan bosku." Namun Rara sama sekali tidak memedulikan gertakan murahan itu. Dengan gerakan kilat dan tak terduga, Rara menepis tangan suaminya, melangkah lurus menuju meja operator audiovisual, mencabut paksa kabel laptop milik Danu, dan menyambungkan gawainya sendiri. "Maaf mengganggu malam perayaan yang indah ini, Bapak dan Ibu sekalian." Suara Rara menggelegar melalui mikrofon utama,
Nadanya dingin dan menusuk tulang. "Perkenalkan, saya Rara, istri sah dari pria yang sedang berdiri gemetar di depan kalian ini. Berhubung suami saya sedang merayakan kesuksesannya, izinkan saya menyumbang sebuah presentasi khusus untuk melengkapi portofolio kebanggaannya di mata Pak Handoyo." Sebelum Danu sempat berteriak memberi perintah untuk mematikan proyektor, layar raksasa di tengah taman itu menyala terang, mengundang decak kaget dari puluhan pasang mata elit korporat tersebut. Slide pertama bukanlah grafik penjualan atau rencana bisnis, melainkan kompilasi foto dan dokumen mutasi rekening berskala besar. Terpampang jelas aliran dana ratusan juta dari tabungan bersama yang selama ini diklaim untuk renovasi rumah mertua, bersanding dengan struk pembelian kalung berlian yang detik ini juga sedang menempel cantik di leher jenjang Bella. Kasak-kusuk sinis mulai terdengar menular bagai wabah di antara para tamu. Namun, itu baru sekadar pemanasan. Rara menekan tombol remotenya, dan layar berubah menjadi pemandangan yang membuat perut semua orang mual. Muncul foto gudang reot di belakang villa, gembok besi berkarat, dan sebuah video singkat tanpa sensor saat Rara menemukan Bu Ningsih meringkuk kurus kering, kotor, dan kelaparan di atas kasur berbau pesing. "Pria yang kalian anggap sebagai pemimpin keluarga teladan ini," suara Rara kembali memecah keheningan yang mencekam, mengarah tepat ke ulu hati Danu, "telah mengurung ibu kandungnya sendiri, wanita yang melahirkannya, di dalam gudang sempit layaknya binatang. Ia menelantarkan ibunya hingga nyaris mati kelaparan, merampas tanah ini secara ilegal, hanya demi membiayai gaya hidup mewah simpanannya." Pak Handoyo, sang direktur utama yang dikenal sangat menjunjung tinggi nilai moral dan agama, seketika meletakkan gelasnya dengan kasar hingga kacanya retak. Urat di pelipis bos besar itu menonjol menahan murka. Citra Danu sebagai pria berintegritas hancur lebur menjadi abu dalam hitungan detik. Danu jatuh terduduk di kursi terdekat, memegangi kepalanya yang serasa mau pecah, sementara Bella mulai memucat dan perlahan melangkah mundur, mencoba kabur dari sorotan mata menjijikkan para tamu. Rara belum selesai. Sorot matanya kini beralih menatap wajah Bella yang dilanda kepanikan luar biasa. Senyum sinis Rara mengembang, tajam bagai sembilu. "Dan untuk Anda, Mbak Bella, ratu palsu di istana hasil curian ini, saya ucapkan selamat atas akting brilian Anda memeras suami saya." Rara menekan tombol ganti slide untuk terakhir kalinya. Di layar proyektor beresolusi tinggi itu, terpampang jelas foto-foto mesra Bella yang sedang berciuman panas dengan Rico, si pria bertato pengangguran, di sebuah klub malam murahan. Suasana taman seketika meledak oleh pekikan para istri direktur yang menutup mulut mereka tak percaya. Namun, bom nuklir sesungguhnya baru saja dijatuhkan saat gambar berikutnya muncul menutupi seluruh layar. Sebuah dokumen laboratorium forensik dengan cap merah resmi yang diperbesar tepat di bagian kesimpulan. Probabilitas paternitas 0%. Tidak ada kecocokan DNA. Rara menunjuk lurus ke arah Danu yang kini menatap layar dengan mulut menganga dan napas memburu. "Ternyata suamiku yang merasa paling pintar sedunia ini hanyalah seekor keledai tolol yang dijadikan mesin ATM berjalan. Balita yang kamu pamerkan keliling kantor itu, yang popok impor dan susunya kamu beli pakai uang hasil menipu istrimu dan menyiksa ibumu, ternyata adalah anak haram hasil perselingkuhan simpananmu dengan laki-laki pengangguran." Kalimat Rara menggema bagai guntur di siang bolong, menghancurkan sisa-sisa harga diri Danu tanpa ampun. Laki-laki itu menoleh perlahan menatap Bella. Wajahnya berkerut menahan kombinasi antara rasa malu yang membakar, rasa jijik, dan kehancuran ego maskulinitas yang paling fundamental. Bella menggelengkan kepalanya histeris, air matanya merusak riasan mahalnya, berteriak menyangkal bukti ilmiah yang terpampang nyata di depan mata bos dan kolega suaminya. Dunia Danu runtuh seutuhnya. Ia tidak hanya terbukti sebagai penipu istri dan anak durhaka yang keji, tetapi juga secara publik ditelanjangi sebagai laki-laki bodoh yang membiayai benih orang lain. Kepuasan emosional membanjiri seluruh rongga dada Rara hingga ke ujung nadinya. Eksekusi di layar proyektor ini terasa jauh lebih memabukkan dari yang pernah ia mimpikan. Suasana taman yang tadinya dipenuhi tawa elegan dan denting gelas kristal kini berubah menjadi panggung penghakiman yang sunyi senyap, hanya diselingi decak keheranan para tamu dan napas memburu Danu. Pak Handoyo, direktur utama yang selama ini menjadi kiblat ambisi Danu, melangkah maju membelah kerumunan.
Wajah pria parubaya itu merah pada menahan amarah yang meletup-letup. Sebagai seorang pemimpin yang membangun perusahaannya dari nol dengan fondasi kejujuran dan integritas agama yang kuat, melihat bukti kebejatan moral salah satu calon manajer terbaiknya adalah sebuah penghinaan mutlak. Tanpa memedulikan etiket pesta, Pak Handoyo menunjuk tepat di depan wajah Danu. Suaranya menggelegar mengalahkan alunan musik jazz yang sudah dimatikan paksa oleh petugas tata suara. Ia menyatakan bahwa perusahaan tidak akan pernah menoleransi seorang penipu manipulatif, apalagi manusia niradab yang tega menyiksa ibu kandungnya sendiri hingga nyaris mati kelaparan demi membiayai perselingkuhan. Detik itu juga, di hadapan seluruh rekan kerja dan bawahannya, Pak Handoyo mencabut status kepegawaian Danu secara tidak hormat. Ia bahkan mengancam akan mengerahkan tim audit internal malam itu juga untuk memeriksa setiap proyek yang pernah dipegang Danu, memastikan tidak ada satu peser pun uang perusahaan yang ikut digelapkan untuk membangun villa maksiat tersebut. Danu jatuh bersimpuh di atas rumput Jepang, memeluk kaki bosnya sambil menangis tersedu-sedu, mengemis ampunan dan memohon agar diberi kesempatan kedua. Namun, Pak Handoyo menarik kakinya dengan tatapan jijik yang luar biasa, meludahi tanah di dekat Danu, lalu memerintahkan seluruh stafnya untuk segera membubarkan diri dari tempat terkutuk itu. Dalam hitungan menit, halaman villa yang indah itu menjelma menjadi saksi bisu sebuah eksodus kehancuran massal. Deretan mobil mewah beranjak pergi satu persatu secara tergesa-gesa, meninggalkan kepulan asap yang seolah menertawakan nasib tragis tuan rumah. Bahkan para pelayan catering pun mulai membereskan hidangan dan tenda mereka dengan kasar, enggan berlama-lama melayani pria yang baru saja menjadi pesakitan sosial. Di tengah kekacauan itu, Danu yang nyaris gila oleh kenyataan perlahan bangkit berdiri dengan sisa-sisa tenaga. Matanya yang merah dan liar beralih menatap Bella, wanita yang selama ini ia puja bagai dewi, yang demi dirinya ia rela menumbalkan nyawa ibunya dan memeras keringat istrinya. Danu mencengkeram kedua lengan Bella dengan sangat kasar, mengguncang tubuh wanita bersutra itu sambil berteriak histeris menuntut penjelasan tentang hasil tes DNA dan foto ciuman dengan laki-laki bertato tersebut. Bukannya ketakutan, merasa bersalah, atau memohon ampun seperti yang diharapkan Danu, Bella justru menunjukkan wujud aslinya yang sangat mengerikan. Riasan wajahnya memang sedikit berantakan, namun sorot matanya kini berubah menjadi sangat dingin, sinis, dan merendahkan. Dengan sekali sentakan bertenaga, Bella melepaskan cengkeraman Danu. Ia menampar pipi pria itu dengan sangat keras. Bunyi tamparannya bergema tajam di area kolam renang yang mulai kosong. Kata-kata yang keluar dari mulut Bella selanjutnya adalah racun paling mematikan yang menguliti sisa harga diri sang mantan manajer. Wanita itu tertawa sumbang, sebuah tawa iblis yang meremehkan. Bella tanpa ragu mengakui semuanya dengan lantang di depan Danu dan Rara. Ia menyebut Danu sebagai pria parubaya yang krisis identitas, laki-laki tolol yang terlalu gampang dikibuli oleh rayuan murahan dan sepasang mata bulat balita lucu yang tak punya hubungan darah sama sekali dengannya. Bella menyemburkan fakta bahwa ia dan Rico, kekasih aslinya yang pengangguran itu, selama ini sering menertawakan kebodohan Danu setiap kali pria itu mentransfer uang jutaan rupiah untuk susu impor, perhiasan, dan perawatan salon. Kamu pikir aku sudi tidur dan hidup sama laki-laki tua yang rela membuang ibu kandungnya ke gudang kotor kalau bukan karena uangmu? Desis Bella dengan bibir melengkung jijik. Sekarang kamu sudah dipecat, dipermalukan, dan gak punya masa depan. Untuk apa aku bertahan sama gembel sepertimu? Kalimat itu adalah palu godam tak kasat mata yang meremukan tulang rusuk Danu hingga berkeping-keping. Pria itu terhuyung mundur, memegangi dadanya yang sesak seolah baru saja tertembak peluru tajam. Dunianya seketika gelap gulita. Tidak ada lagi promosi jabatan, tidak ada istri muda yang memujanya, dan tidak ada penerus kebanggaan. Ia telah mengorbankan segalanya hanya untuk membeli sebuah ilusi yang diciptakan oleh seorang penipu ulung. Rara menyaksikan seluruh adegan melodrama itu dari jarak beberapa meter dengan lengan terlipat anggun di depan dada. Posturnya tegak, wajahnya tenang tak tersentuh, namun batinnya bersorak kegirangan merayakan kemenangan yang begitu absolut. Karma tidak menunggu hari esok atau menunggu di akhirat. Karma datang menggunakan sepatu hak tinggi dan menjatuhkan vonisnya secara instan di depan matanya sendiri. Bella meludah ke lantai, meraih tas bayinya yang mahal, menggendong balitanya yang mulai rewel,
dan berjalan cepat keluar dari gerbang villa tanpa menoleh sedikit pun ke arah Danu yang terpuruk merana meratapi kebodohannya di lantai marmer. Rara melihat laki-laki yang dulu begitu arogan itu kini menyusut menjadi onggokan daging tak bernilai yang dibuang oleh semua orang dalam waktu kurang dari 1 jam. Kehancuran ini begitu puitis, begitu adil, dan memberikan kepuasan emosional yang membanjiri setiap sel di tubuh Rara. Namun, pertunjukan agung ini belum benar-benar usai. Rara masih memiliki satu langkah pamungkas, satu kartu as terakhir yang akan memastikan Danu tidak akan pernah bisa bangkit lagi dari tanah berlumpur tempatnya kini merangkak. Ia memberi kode melalui tatapan mata kepada pengacaranya dan 2 petugas kepolisian untuk melangkah maju, bersiap menutup babak akhir dari sejarah hitam sang pengkhianat. Matahari senja perlahan tenggelam di balik cakrawala pegunungan desa Sukamekar, menyisakan semburat jingga berdarah yang seolah melukiskan akhir tragis dari kesombongan seorang pengkhianat. Angin sore berhembus dingin, menyapu sisa-sisa pesta mewah yang kini tak lebih dari sekadar rongsokan memalukan. Di tengah halaman berumput Jepang yang porak-poranda oleh kepergian tamu-tamu VIP yang murka, Danu berdiri dengan napas terengah-engah dan jas mahal yang kini tampak kusut masai. Matanya yang merah menyala, dipenuhi urat-urat keputusasaan dan amarah yang meledak-ledak, menatap tajam ke arah Rara. Kehilangan pekerjaan, harga diri, dan dicampakkan oleh selingkuhan yang ternyata hanya memanfaatkannya, membuat akal sehat Danu benar-benar terputus. Laki-laki itu mengepalkan tangannya kuat-kuat, melangkah maju dengan sisa-sisa arogansi patriarki yang selama ini ia gunakan untuk menindas istrinya. Puas kamu sekarang, perempuan gila. Puas kamu menghancurkan seluruh hidupku, karierku, dan memfitnahku di depan semua orang, teriak Danu dengan suara serak yang menggema menembus keheningan desa. Ia menunjuk ke arah gerbang besi yang menjulang tinggi, rahangnya mengeras. Sekarang kamu keluar dari sini. Keluar dari propertiku. Kamu pikir karena kamu sudah mempermalukanku, kamu bisa menang? Villa miliaran rupiah ini adalah milikku, hasil keringatku. Pergi kamu dari tanahku sebelum aku menyeretmu keluar dengan tanganku sendiri. Alih-alih gentar atau mundur ketakutan, Rara justru melangkah maju dengan keanggunan seorang ratu yang sedang melihat badut sirkus meronta di akhir pertunjukannya. Senyum sinis yang sedari tadi menghiasi bibir merahnya kini merekah menjadi sebuah tawa dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Rara membuka clutch mewahnya dengan gerakan pelan dan sangat terukur, membiarkan Danu menatapnya dengan kebingungan yang memuncak. Dari dalam tas kecil itu, Rara menarik sebuah map tebal berlambang Garuda emas resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rara melemparkan map tersebut tepat ke dada suaminya. Map itu jatuh menghantam rerumputan, menumpahkan lembaran-lembaran dokumen bersegel resmi. Pengacara Rara, seorang pria parubaya bersetelan rapi yang sejak tadi berdiri dia mengawasi, akhirnya melangkah maju dan berdeham memecah keheningan. Sebagai kuasa hukum Ibu Rara, saya sarankan Anda membaca dokumen tersebut dengan sangat teliti, Saudara Danu, ucap sang pengacara dengan nada datar dan sangat mematikan. Itu adalah akta hibah dan surat kuasa mutlak yang ditandatangani secara sadar, sehat, dan legal oleh ibu kandung Anda, Nyonya Ningsih, di hadapan notaris bersertifikat. Dokumen yang Anda pegang selama ini hanyalah salinan palsu. Secara de jure dan de facto, tanah ini beserta seluruh bangunan megah yang berdiri di atasnya adalah sah milik klien saya, Ibu Rara. Anda baru saja membangun istana miliaran rupiah di atas tanah istri Anda sendiri, menggunakan uang hasil curian yang kini akan menjerat Anda ke penjara. Dunia Danu berhenti berputar detik itu juga. Tangan kasarnya yang gemetar hebat memungut dokumen tersebut dari atas tanah. Matanya yang nanar membaca deretan kalimat hukum bermeterai itu berulang kali, berharap bahwa semua ini hanyalah ilusi atau mimpi buruk semata. Namun, tinta hitam di atas kertas putih itu adalah kenyataan absolut yang menamparnya tanpa ampun. Ia menyadari kebodohannya yang paling hakiki. Ia telah menelantarkan ibunya di gudang pesing, memeras keringat istrinya di kota, menghancurkan masa depannya sendiri di perusahaan, dan menghamburkan ratusan juta uang korupsi demi membangun sebuah villa mewah yang ternyata kepemilikannya 100% jatuh ke tangan istri yang sangat ia remehkan. Ia tidak memiliki apa-apa. Laki-laki yang beberapa jam lalu bersulang sampanye sebagai penguasa yang sombong,
kini hanyalah seorang gelandangan hina yang berdiri secara ilegal di atas properti milik wanita yang ia hancurkan hatinya. Rara melipat kedua lengannya di depan dada, menatap tepat ke manik mata suaminya yang kini mulai dipenuhi genangan air mata keputusasaan yang memuakan. Kamu menyuruhku keluar dari propertiku sendiri, Mas? Sungguh lelucon yang sangat buruk. Justru kamulah yang harus angkat kaki dari istanaku sekarang juga. Tapi tenang saja. Aku sudah mencarikan tempat tinggal baru yang sangat cocok untuk laki-laki tak bernurani sepertimu, desis Rara dengan kepuasan emosional yang meletup-letup di setiap rongga dadanya. Rara memberikan isyarat anggukan kecil kepada dua petugas kepolisian yang sejak tadi bersiaga di belakangnya. Kedua petugas berseragam itu melangkah tegap menghampiri Danu. Salah satu dari mereka membacakan surat perintah penangkapan dengan suara tegas yang membelah udara dingin pegunungan. Saudara Danu, Anda kami tahan atas laporan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kondisi kritis sesuai pasal 49 UU PKDRT dan pasal 304 KUHP terhadap ibu kandung Anda sendiri. Selain itu, kami juga telah menerima laporan awal dari perusahaan Anda terkait dugaan penggelapan dana korporat berskala besar. Suara logam dingin dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangan Danu terdengar seperti melodi kemenangan paling indah di telinga Rara. Keangkuhan Danu hancur seketika menjadi debu. Laki-laki itu jatuh berlutut di atas rumput, menangis meraung-raung layaknya anak kecil yang ketakutan. Ia merangkak maju, mencoba meraih sepatu stiletto Rara, mencium ujung kaki istrinya sambil mengemis ampunan dengan suara yang menjijikan. Ra, maafkan aku. Aku hilaf. Ra, tolong cabut laporannya. Aku mohon. Kita bisa mulai semuanya dari awal. Aku janji akan berubah. Ratapnya dengan air mata dan ingus yang bercampur baur di wajahnya. Rara menarik kakinya dengan gerakan cepat penuh rasa jijik. Menatap makhluk menyedihkan di bawahnya itu seolah menatap serangga beracun. Permulaan kita sudah mati saat kamu membiarkan ibumu membusuk di gudang dan memberiku 1000 kebohongan. Nikmati tidurmu di balik jeruji besi, Mas. Danu akhirnya diseret secara paksa oleh kedua petugas menuju mobil polisi yang lampu rotatornya menyala terang, membelah kegelapan malam desa yang mulai turun. Raungan sirene perlahan menjauh, membawa sang pengkhianat menuju neraka penebusan dosanya. Rara berdiri sendirian di teras istana barunya, menghirup udara malam yang kini terasa luar biasa segar dan merdeka. Beberapa minggu kemudian, villa itu tak lagi menjadi monumen kebohongan, melainkan surga kedamaian tempat Rara merawat Bu Ningsih yang telah kembali sehat bugar. Dendam itu telah terbayar lunas tanpa sisa, mengukuhkan Rara sebagai sang ratu dan pemilik sah atas kehidupan dan kebahagiaannya sendiri. Kisah Rara dan pengkhianatan Danu akhirnya ditutup dengan sebuah akhir yang sangat melegakan. Danu, laki-laki serakah yang merasa dirinya paling pintar, harus menelan pil pahit kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Ia kehilangan karir cemerlangnya, dicampakkan oleh selingkuhannya yang ternyata hanya memanfaatkannya, dan harus mendekam di balik dinginnya jeruji besi karena menelantarkan ibu kandungnya sendiri. Sementara itu, Rara yang dulunya ditindas dan dibohongi, kini bangkit menjadi wanita kuat dan menjadi pemilik sah dari villa mewah tersebut. Bersama sang ibu mertua yang telah kembali sehat, Rara akhirnya menikmati hidup yang tenang, membuktikan bahwa karma tidak pernah salah alamat. Sahabat semua, dari kisah Rara ini kita bisa memetik pelajaran berharga. Sepintar-pintarnya bangkai disembunyikan, baunya pasti akan tercium juga. Jangan pernah sekali-kali membangun istana kebahagiaan di atas air mata dan penderitaan orang lain, apalagi di atas penderitaan seorang ibu yang telah melahirkan kita dan seorang istri yang menemani dari titik nol. Kesombongan dan kebohongan mungkin bisa memberikan nikmat sesaat, tapi ketika karma datang menagih, ia akan mengambil semuanya tanpa sisa. Nah, itu dia akhir dari kisah balas dendam Rara yang super epik dan bikin merinding. Gimana menurut kalian? Apakah hukuman penjara dan kehilangan segalanya sudah cukup pantas buat laki-laki seperti Danu? Atau malah kurang pedas? Coba tumpahkan kekesalan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku tunggu. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia menonton dan menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian puas melihat Danu hancur dan suka dengan cerita-cerita penuh plot twist seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share video ini sebanyak-banyaknya,
Dan pastinya subscribe channel ini biar kita bisa terus bongkar kisah-kisah seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat dan salam bahagia.